Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutor cara membersihkan handphone yang terkena air ya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah sikat gigi. Jadi seperti biasa, ini sikat giginya tukang servis handphone ini. Ini udah berumur tahunan, ini jadinya udah kemakan nih. Dan ini untuk ganti sikat yang baru juga masih sayang ini, karena ini kondisi yang seperti ini enak-enaknya untuk membersihkan handphone. Jadi yang perlu kita siapkan ini bekas sikat gigi. Yang kedua adalah cairan kimia, ataupun saya menggunakan kebetulan pakai thinner yang cepat kering ya. Saya menggunakan thinner. Jadi ini handphone tadi kemasukan air dan tombolnya mencet-mencet karena tadi ada banyak jamur di sini ya. Karena walaupun satu malam handphone itu terkena air, itu jamur tetap akan cepat tumbuh ya di dalam komponen handphone, karena sifat komponen ini seperti kayak kepala aki itu, kalau kena air langsung dia keluar jamur. Jadi ini menurut yang punya sudah dimasukin ke beras ini satu malam ya. Jadi cuman itu mungkin ada lah yang mengatakan seperti itu, cuman mungkin sifatnya hanya sementara ya. Memang karena beras mengandung unsur panas yang jelas ya. Bahasanya apa, intelektualnya saya kurang paham. Yang jelas karena beras itu mengandung unsur panas, kemungkinan ada mengakibatkan jadi handphone tersebut kering ya. Tapi yang nyata tetap karena air itu sudah masuk dan tidak semuanya bisa kering. Kalau nggak dibersihkan, dibongkar handphonenya itu tidak bisa bersih maksimal, tetap jamur itu bisa tumbuh. Jadi ini untuk kerusakan karena airnya masuknya nggak terlalu banyak, ini cukup dibongkar dan disikat pakai sikat gigi bekas dengan cairan thinner. Dan untuk handphone yang memang sudah parah, biasanya nginepnya setelah masuk air nginep sampai 2 atau 3 hari, itu jamurnya udah banyak, itu lebih baik dilakukan perendaman dulu. Jadi direndam dulu dalam cairan thinner. Iklan. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ini memang udah mesinnya udah parah, hanya contoh saja. Jadi saya biasanya menggunakan alat vakum ini ya. Jadi kalau yang tidak punya vakum, cukup juga pakai semacam tempat ya, yang jelas bisa untuk merendam ini apa, mesin ini ya. Jadi biasanya kita rendam dulu dengan selang waktu antara 10 sampai 15 menit. Setelah kita rendam, itu kita sikat ya biar bersih. Cuman perlu diingat, di handphone tertentu di atas ini kan ada mic ini ya. Di atas ini ada mic, ini fungsinya untuk loudspeaker. Jadi kalau pas ada panggilan video call dan sebagainya, ini karena kalau dimasukkan direndam ke dalam cairan, ini biasanya mati. Jadi jangan lupa untuk setelah handphone nanti dibersihkan, dipasang, di servis udah normal, sebaiknya langsung dites dulu di panggilan video call sebelum dirakit ulang, karena biasanya ini mati, setelah direndam itu mati. Jadi karena ini saya menggunakan vakum, ini fungsinya udah ada getarnya ini. Nah, ya. Jadi ini saya biarkan biasanya sampai getarnya mati sendiri otomatis, 2-3 kali. Setelah itu kita sikat dan kita keringkan pakai hair dryer. Ini biasanya bersih maksimal. Karena apa? Karena air yang masuk ke dalam CPU, MMC, dan IC seperti power, PA dan lain-lain sebagainya, BTR, itu biasanya keluar ya, airnya bersih sini ya, karena
pengaruh getaran itu tadi ya. Jadi setelah ini tinggal membersihkan memakai hair dryer. Ini bersih maksimal. Ini andai kan memang kondisi mesinnya memang sudah banyak jamurnya ataupun waktunya udah memakan waktu 2-3 hari ya. Namun kalau untuk handphone yang kemasukan air masih ringan, cukup seperti tadi, ini hanya cukup menggunakan bekas sikat atau kuas atau apa ya, yang jelas posisinya untuk membersihkan komponen yang berjamur tersebut menggunakan cairan, pakai thinner ataupun pakai cairan-cairan yang lain. Jadi kalau handphone teman-teman kena air, sebaiknya kalau nggak bisa buka sendiri, sebaiknya dibawa ke counter ataupun tukang servis yang memang bisa menangani itu. Karena apa? Kalau udah masuk air biasanya walaupun dia hidup, tapi dalam waktu jangka yang tidak akan lama lagi, biasanya kalau tanpa dibersihkan mesinnya itu pasti akan timbul trouble-trouble di fungsi handphone tersebut, seperti halnya mungkin kameranya lama-lama tidak mau dan fungsi-fungsi yang lain. Itu hanya contoh kecil ya. Jadi demikian saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum tahu, dan bagi yang sudah tahu jadikan ini hiburan saja ya, video hiburan saja. Jadi tambah konco, tambah rezeki, tambah pengalaman, tambah pinter ya. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe. Matur nuwun sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.